Haleluya. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali. Dan malam hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat setiap kita, buat Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian, supaya setiap firman yang kita dengarkan ini bisa kita mengerti bukan dengan pemikiran kita, tapi karena pewahyuan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini, kami tahu ini semua adalah kebaikan Tuhan buat kami. Tuhan, malam hari ini kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biar setiap firman yang kami dengarkan malam hari ini bisa mengubahkan paradigma kami tentang Engkau dan memberikan kami pengenalan-pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami terus dikuatkan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 3 di sana menjelaskan, menceritakan kepada setiap kita bagaimana Raja Daud berkata bahwa orang yang terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu akan terus mengalami pertumbuhan, dan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus menghasilkan buah. Nah, saudara, ada perbedaan antara orang yang terus merenungkan firman Tuhan dengan orang yang terus merenungkan hal-hal yang tidak baik dari dunia ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang menjadi perenungan kita setiap hari, itu sangat-sangat menentukan sistem kepercayaan kita. Saudara, kalau kita terbiasa mendengarkan cemooh, kita terbiasa mendengarkan hal-hal yang buruk tentang kehidupan kita terbiasa mendengarkan, memberikan perhatian kepada kejadian-kejadian yang menakutkan, maka tidak heran kalau pemikiran kita dan hati kita itu diliputi dengan ketakutan. Saya tidak sedang berbicara kepada saudara tentang sugesti, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan, kita renungkan karya Yesus di kayu salib buat saya dan saudara, maka kita akan punya satu pengertian bahwa betapa hidup kita ini dikasihi Allah, betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita bukan lari dari persoalan, bukan kita tidak memikirkan persoalan kita, tapi ketika kita melihat bahwa ada kasih yang besar, ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, ada satu pribadi yang sangat concern tentang kebaikan kita, ada satu pribadi yang begitu menerima kita dengan tangan terbuka dan dia sangat mengasihi kita, maka ketika kita menyadari ada kasih yang lebih besar dari setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi, maka kita akan punya satu kepercayaan bahwa segala sesuatu pasti di saat yang tepat semua ini akan menjadi baik, saudara. Ini adalah satu pengajaran yang luar biasa yang diceritakan oleh Raja Daud buat setiap kita, bahwa kalau kita menghabiskan waktu untuk mendengarkan perkataan pencemooh, kita biasa mengikuti jalan-jalan orang berdosa, kita biasa mengikuti cara-cara orang dunia untuk melakukan segala sesuatu, ada shortcut mungkin, jalan-jalan pendek yang kita rasa nggak apa-apalah, kita berlaku sedikit-sedikit yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita anggap itu hal yang biasa, maka kita akan terjebak dalam satu sikap hidup yang tidak mempercayai Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita, tapi kita bersandar pada hikmat manusia, kita bersandar pada kemampuan kita sendiri. Tapi yang Daud mau sampaikan buat setiap kita, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan kitab Torah, dalam bahasa di situ dikatakan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau dalam bahasa hari ini kita merenungkan Injil, the gospel, itu setiap hari kita memberitakan gospel buat diri kita, memberitakan Injil buat diri kita bahwa kita ditebus oleh darah Yesus, kita diselamatkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanannya kita disucikan, kita dibenarkan, kita dilayakkan, dan kita dikasihi oleh pengorbanannya, kita diterima oleh Bapa di sorga. Maka keyakinan akan hal itu, kita bisa berjalan dari satu persoalan, kita menang, dan kepada persoalan yang lain kita juga akan mengalami kemenangan. Saudara, ada banyak orang yang gagal karena mereka terus memikirkan apa yang susah dalam kehidupan ini, terus memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Sedangkan ketika ada banyak orang yang sebenarnya kemampuannya tidak besar, tapi karena mereka memfokuskan diri mereka, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, mereka melihat bahwa karya Yesus di kayu salib itu sungguh karya yang luar biasa. Itu cukup buat setiap kita untuk kita bisa percaya kepada Bapa bahwa kalau dirinya saja dia bisa berikan buat saya dan saudara, tidak mungkin dia bisa membiarkan kita dalam keadaan yang sulit. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Kita ini
berharga di mata Allah. Maka ini adalah satu keyakinan yang kuat buat kita. Ini ada satu alasan yang kuat buat setiap kita untuk terus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar buat setiap kita yang berharap kepadanya. Nah, saudara, biar lewat perenungan ini setiap kita, mari yang mungkin selama ini kita terlalu banyak melihat berita-berita yang memberikan ketakutan. Kita terlalu banyak memberikan perhatian kita untuk hal-hal yang memberikan rasa takut pada hati kita, pada diri kita tentang masa depan. Mungkin saudara berpikir, apa yang akan terjadi hari esok? Bagaimana minggu depan? Bagaimana bulan depan? Saudara, firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketika kita berkata cukup buat kasih setia Tuhan hari ini, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita kurang. Tuhan selalu kasih kita kasih setianya, selalu baru setiap pagi, dan itu cukup untuk kita berlaku sepanjang hari, cukup untuk kita sepanjang hari. Nah, saudara, malam hari ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar ini menguatkan setiap kita, setiap orang, setiap saya dan saudara yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berarti kita baca Alkitab dari pagi sampai malam. Tapi kita renungkan apa yang Tuhan katakan. Kita renungkan karyanya di kayu salib. Kita renungkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di masa-masa yang lalu. Kita renungkan bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib buat kita. Mungkin di hari-hari kemarin, Tuhan yang sama, Dia tetap mengasihi saya dan saudara, dan Dia tetap mampu untuk menolong kita hari ini. Nah, saudara, biar sharing malam hari ini menguatkan setiap kita, dan biar malam hari ini saudara belajar sesuatu. Jangan lagi memberikan perhatian kita kepada hal-hal yang menakutkan. Jangan lagi membiarkan diri kita untuk dikuasai dengan ketakutan, tapi biarkan diri kita dikuasai oleh firman Allah, sehingga ada kepercayaan, ada iman yang tumbuh dari hati kita, ada iman yang tumbuh dari hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Allah, waktu kita baca, waktu kita dengarkan sharing firman Tuhan, waktu kita baca Alkitab setiap hari, itu akan mendatangkan iman buat saya dan saudara. Jangan habiskan waktu kita untuk melihat siaran-siaran yang memberikan ketakutan. Bukan berarti kita nggak ikutin perkembangan zaman, tapi ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang dunia, maka yang datang adalah ketakutan. Ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang yang tidak mengenal Allah, dari dunia ini, maka yang datang adalah kekhawatiran. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, bagaimana Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah berkuasa dalam kehidupan anak-anaknya, maka kita akan punya satu kepercayaan bahwa kehidupan kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Nah, biar sharing malam hari ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.